Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati para bapak-bapak tamu undangan serta ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore ini kita semua para sedulur KB bisa berkumpul muwajahah di kantor Diandra Office atau Diandra Group dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini dalam acara buka puasa bareng, insyaallah besok di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Langsung saja saya selaku pembawa acara di acara buka puasa bareng ini akan menyampaikan susunan acara walaupun tidak begitu formal. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dua patah kata dari CEO Diandra Group yaitu dalam hal Bapak Andi Widiatna, dan yang ketiga yaitu siraman rohani walaupun masih menunggu baliknya masih di jalan, tapi pasti datang. Jadi nanti sampai menunggu meninggal nanti akan diisi oleh CEO Diandra Group. Dan yang terakhir yaitu doa sekaligus pertama-tama yaitu berbuka puasa bareng di kantor Diandra ini. Langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab ala hadiniya wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Langsung saja ke acara yang kedua yaitu adanya sepatah dua patah kata dari CEO Diandra Group. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Andi Widiatna. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita limpahkan kepada matur suwun sangat kami bapak-bapak yang sudah berkenan bisa hadir di acara buka puasa Diandra Group yang memang kita juga tiap tahun ada seringnya menggelar acara buka puasa. Ya kali ini memang ada yang sedikit yang berbeda acaranya. Yang biasanya kita cuma hanya karyawan, nah kalau ini kita libatkan dari masyarakat yang teman-teman saya semuanya kerabat, juga sedulur, para sepuh yang ada hadir dalam kegiatan ini. Ini juga ada yang mau saya sampaikan bahwa selain saya dalam usaha, jadi rencana 2024 saya ada niatan mau maju dari Partai PKB. Tapi memang untuk saat ini masih ada beberapa proses yang harus saya lakukan dan harus kita tempuh. Jadi mudah-mudahan itu saya minta bantuan doa bapak-bapak semuanya. Jadi semoga saya bisa lolos. Nah jadi nanti untuk 2024 ya saya bisa menjadi wakilnya bapak-bapak semuanya. Jadi saya bisa takdirkan bisa menjadi wakil rakyat bagi bapak-bapak semuanya. Dan itu pun kalau yang mendapatkan ya kelas ridhonya dari bapak-bapak semuanya. Gitu. Mungkin untuk awal nih biar enak saya juga mau menyapa, artinya menyapa ya kerabat-kerabat saya itu barisannya Bapak bilang
Barisan Lembah Gemilang itu adalah apa nama gerakan milih Angandri, berarti milih saya. Saya awali pertama dari Desa Pegagan dulu. Desa Pegagan. Ya, Pegagan. Desa Palimanan Timur. Di Palimanan Timur ada di luar. Ya. Terus Desa Serang. Ya, Serang ada Tebing Dadap. Wih, mantap. Halo. Hidup toh. Terus Desa Cempuang. Cengkuang, Cengkuang. Ya, Desa Cempuang, Desa Gempol. Desa Gempol, mana boleh? Desa Gempol di luar. Desa Balirante. Oples. Ya. Oples. Terus kira-kira mana lagi? Desa mana lagi? Kepung mana Sepuh? Kepung mana boleh? Desa Kepung mana boleh? Desa Kepung Semplo. Siap, hadir. Siap, hadir, siap. Tangan untuk Semplo luar biasa. Semangat lah. Karena beliau tuan rumahnya. Ini kantor saya ada di wilayah Desa Semplo. Oke, Kang Wandi. Siap, Bos. Siap. Terus mana lagi ya? Desa mana lagi ya? Jamblang. Ya, Jamblang. Kasungan. Oh iya, Kasungan. Oke. Iya, tetap mendengar ya. Desa Bedadap, Sunda, Pegagan, Sunda, Kalimantan Timur. Apa tuh? Ya, Staminangun. Ada. Ciwaringin. Ya, Ciwaringin. Ada. Desa Pengambon. Ya, Ciwaringin tuh, Pak. Ya, Pengambon. Ya, baik. Jadi ini kita yang berawal dari teman ya, kerabat dan saudara. Nantinya nanti kemudian di tahun 2024 ada rencana untuk pemilu itu dimulai dari bulan 2 tahun 2024. Nah, kita cikal bakalnya dari sini, kita nanti bentuk barisan relawan. Nanti kita namanya barisan Lembah Gemilang. Diserahkan di Angandri. Jadi saya ya sekali lagi apa yang namanya meminta bantu doa tulus ikhlas bapak-bapak semuanya, biar saya lancar, biar saya bisa lolos, biar saya bisa mewakili bapak-bapak nanti bisa ke depan di tahun 2024. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak CEO, yaitu Bapak Adi Priyatna. Tadi telah memberikan sepatah dua patah kata tentang dunia usaha beliau dan juga rencana beliau untuk maju di Dewan Dapil 2 Cirebon ya, atau Cirebon 2, yaitu mencakup wilayah Depok, Jamblang, Langenan, Palimanan, Gempol, dan yang terakhir Ciwaringin. Dan mudah-mudahan maksud dan tujuan beliau yang mana maju ke Dewan Kabupaten Cirebon diijabah, diabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun sekarang masih bacaleg ya, yang penting kita bareng-bareng berdoa supaya Bapak Andi ini bisa lolos ke 7 besar menjadi caleg. Bakal jadi caleg ya. Ini sambil menunggu Bapak Kiainya itu kejebak bukan macet portal, harusnya dia beloknya di Pasar Minggu, semuanya ditutup jadi arahnya ke Plumbon sekarang. Kalau Jamblang bisa mungkin Jamblang. Jadi lagi cari belokan dulu. Sambil menunggu beliau, ini juga waktu masih sekitar 20 menit lagi kurang lebih untuk menunggu maghrib. Mungkin sebagai pembukanya dari keterwakilan wilayah mau bertanya atau apa ke Pak Adi Priyatna, dipersilakan. Barangkali visi-misinya atau motivasinya atau apanya, mangga untuk lebih meyakinkan supaya di kedepannya kita lebih enak untuk mempromosikannya. Mangga, barangkali ada yang mau bertanya atau apa. Dari Pegagan, dari Kalimantan Timur barangkali, dari Gempol sendiri barangkali dari tuan rumah. Gimana biaya masih jalan?
Oh, PKB berarti ya. Pada prinsipnya berarti teman-teman yang hadir ini insya Allah full mendukung 100% dan minta waktunya, tenaganya, keikhlasannya untuk diwakafkan untuk memperjuangkan Kang Andri. Siap. Untuk Kabupaten Cirebon 2-nya adalah Kang Andri, untuk provinsinya adalah Kang Ijal. Seperti itu. Alhamdulillah dari tadi sudah nunggu untuk sedikit pencerahan kata Kang Oblesnya gitu kan. Pencerahan memberikan sedikit tentang keagamaan dan disenggol tentang yang lainnya lah. Ijazah. Dunia usaha atau kepolitikannya ya sambil menunggu bentuk pabrik. Enggak, mungkin ada waktu sekitar 15 menit. Enggak, waktu dan tempat saya persilakan Kang Ijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi qaddara bani adam bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'il ulumi wal hikam. Yang saya hormati Sahibul Bait, dalam hal ini CEO Diadra Group Kang Andri. Yang saya hormati para sesepuh, sepuh yang berada pada majelis ini. Yang saya banggakan tamu undangan dan juga para tim dari Diadra Group. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah, hari ini kita diberikan sehat, diberikan kekuatan, diberikan kemanfaatan untuk bisa hadir dalam majelis ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Karena tadi permintaannya kultum, maka kultum itu kuliah 7 menit. Ya, jadi ininya masih kurang sekitar 10 menitan lagi. Ya sudah Bapak bonus 10 menit. Bapak, Ibu yang saya hormati, permintaan Kang Andri untuk memberikan sesuatu, saya bingung memberikan sesuatu ini apa. Paling saya bisa bercerita saja, bercerita terkait intisarinya bahwa dalam sebuah hidup itu nanti akan ada sebuah pertanggungjawaban, akan ada yang namanya sebuah kesederhanaan. Dulu pada zaman era keemasan Islam, pada zaman dinasti Abbasiyah, dikisahkan dalam kitab Uyunul Hikayat oleh Abdullah bin Al-Farjan. Beliau menceritakan sesuatu. Pada saat itu, ketika itu, ya, ini menceritakan tentang sebuah kesederhanaan dari putra seorang pejabat. Putra seorang pejabat, meskipun sudah menjadi anaknya pejabat, tapi beliau ini sangat-sangat sederhana. Siapa dia? Beliau adalah putra dari pemangku jabatan kepala daerah dinasti Abbasiyah, yaitu Harun al-Rasyid. Dikisahkan pada saat itu Abdullah bin Farjan membutuhkan jasa seorang tukang. Jasa seorang tukang. Kalau zaman dulu itu yang namanya pasar itu tempat jual beli segala macam, tidak hanya barang tapi juga jasa. Datanglah Abdullah bin Farjan ini ke sebuah pasar. Di situ dia mencari jasa tukang. Dia ketemu dengan seorang lelaki, sebetulnya kumel pada saat itu, ya kumel lah, kan bisa dikatakan kusut, di sebuah pojok menyendiri. Akhirnya didatangilah oleh beliau. Kamu mau nggak kerja dengan saya? Gak apa-apa,
asal sepakat dengan persyaratan yang akan saya ajukan. Apa itu? Nah, terjadilah di situ kontrak kerja kalau zaman sekarang. Beliau putra dari Harun al-Rasyid ini berkata, saya mau kerja sama kamu Abdullah bin Farjan, tapi syaratnya pertama, kalau waktu azan saya berhenti bekerja dan saya akan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Oke, itu syarat yang pertama. Yang kedua, bayaran saya itu 1 dirham 1 danik. Berapa ya? Kalau dikonversi ya sekitar 100 ribu lebih. 1 dirham 1/6 danik. 1/6 dirham. Kalau 1 dirham 1 danik itu 1 dirham 1/6 danik. Oke. Nah, disepakatilah. Akhirnya pada hari itu beliau kerja kepada Abdullah bin Farjan. Kamu tugasnya, kata Abdullah, hari ini hanya memindahkan barang itu dari pojok sana ke pojok sana. Intinya begitu pekerjaannya. Baik, akan saya kerjakan. Nah, singkat cerita dikerjakanlah. Datang waktu azan zuhur. Beliau izin karena majikane pada saat itu adalah Abdullah bin Farjan dan di situ dia profesional, izin dulu pada Abdullah bin Farjan. Saya izin karena ini sudah azan zuhur, saya berhenti bekerja, saya istirahat dulu, saya akan melaksanakan sholat. Monggo, silakan. Dan setelah selesai sholat, kemudian melanjutkan pekerjaan lagi. Waktu asar sama, meskipun tanggung, biasanya kan tanggung, nggak ada. Pokoknya begitu azan asar, beliau berhenti bekerja. Kemudian setelah itu melanjutkan lagi. Sudah, singkat cerita, pekerjaannya selesai dengan profesionalitas dan juga Abdullah bin Farjan merasa puas dengan apa yang dikerjakan oleh beliau. Selesai. Setelah itu beberapa waktu kemudian, singkat cerita lagi, beberapa waktu kemudian istrinya bilang, Abi, kita butuh tukang maning. Kanggo apa? Gue beresi kumaguri. Tukang sing lagi kangka, diundang maning bae, isu cocok pegawaiane. Ya wes. Abdullah datang lagi ke pasar itu. Datang lagi ke tempat yang sama yang biasa beliau itu nongkrong, yang biasa beliau itu nongkrong lah. Ternyata nggak ada. Tanya-tanya dengan orang sekitarnya, ada yang mengatakan si fulan itu nongkrong di situ itu hanya ada di hari Sabtu. Kebetulan Abdullah bin Farjan di pasar itu tidak pada hari Sabtu. Oh ya udah, nanti saya hari Sabtu ke situ lagi. Sudah, keesokan harinya di hari Sabtu Abdullah bin Farjan menuju ke pasar itu lagi. Karena sudah cocok, ya bakal cocok itu laka padane. Bakal kuat ya kuat, bagian ditomboni ngomong maning kan. Tempo berikutnya ke situ di hari Sabtu itu. Di hari Sabtu itu, ya udah, kamu kerja lagi ke saya, ada yang mau saya beresi. Siap. Singkat cerita, kerja seperti pada waktu tempo hari lagi, adanya izin untuk sholat, mau zuhur atau asar. Singkat cerita, pekerjaan selesai, sore harinya dibayar. Ketika dibayar, karena merasa puas, biasa kalau orang Indonesia ketika merasa puas kasih tips. Kalau Indonesia ya, di Arab sama. Abdullah bin Farjan menambahkan tips. Nah, ditambahi bayarannya karena pegawaiannya bagus. Orang gelap, ngotot-ngototan sampai beliau si fulan ini, putra dari Harun al-Rasyid ini, tidak mau menerima bayarannya. Saya nggak mau, pokoknya kontraknya saya segitu, ya segitu.
Bakal Indonesia sih gelis-gelisan. 1 juta ditambah 500, 1.500.000 gelis-gelisan. Beliau enggak, tidak mau. Karena apa? Profesional. Saya kontraknya sekian. Saya nggak mau menerima tipsnya. Oh ya wis, akhirnya dengan lega, dengan legowo, Abdullah bin Farjan membayar hanya sesuai dengan upahnya. Singkat cerita lagi, Abdullah bin Farjan membutuhkan pekerjaan lagi. Ternyata orangnya sudah tidak ada. Maksudnya tidak lagi nongkrong di tempat tersebut. Padahal hari Sabtu. Tanya lagi, kenapa? Kata orang sekitar, dia sedang sakit. Rumahnya di mana? Rumahnya di bersama dengan nenek tua di pojok kanan. Catatannya, Abdullah bin Farjan pada saat itu adalah tidak tahu bahwa beliau si Fulan ini putra dari pejabat Harun al-Rasyid. Gitu. Dia pakai-pakai saja, dikiranya tukang saja. Datanglah ke rumah seorang nenek tua itu. Kata nenek tua itu, betul, si Fulan itu sedang sakit. Itu ada di kamarnya. Dia datang ke kamarnya, akhirnya di situ terjadi perbincangan. Kata seorang pemuda ini, kata si Fulan, saya sudah sakit parah dan ini sudah waktunya untuk saya. Saya titip cincin ini kepada kamu Abdullah. Nanti tolong ketika Harun al-Rasyid lewat, panggil beliau, berikan cincin ini. Suruh ngasihin cincinnya itu ke Harun al-Rasyid. Abdullah bin Farjan belum paham pada saat itu. Belum paham, belum tahu bahwa si Fulan ini putra dari Harun al-Rasyid. Singkat cerita, meninggal. Si Fulan ini meninggal. Tempo harinya, beberapa hari kemudian, Harun al-Rasyid dengan pengawalannya lewat. Siapa yang tidak kenal dengan Harun al-Rasyid? Beliau adalah penguasa pada dinasti Abbasiyah, raja pada saat itu. Lewat, si Abdullah ini bingung caranya gimana ini untuk menyampaikan, karena banyak pengawal. Teriak dia, Harun al-Rasyid, saya dapat amanah untuk menyerahkan cincin ini. Dipanggil lah, sini. Datang nanti ke istana saya. Datanglah Abdullah ke istana. Di situ Abdullah bercerita bahwa saya diamanai oleh seorang pemuda untuk menyerahkan cincin ini kepada paduka raja. Harun al-Rasyid seketika pada saat itu menangis karena Harun al-Rasyid tahu cincin ini cincin dari yakut, batunya batu yakut. Ini adalah batunya dari yakut, dia sangat istimewa. Singkat cerita, Harun al-Rasyid menangis. Beliau padahal berpesan kepada anak putranya, kalau kamu sangat terdesak, jual yang ini. Kalau memang kamu tidak mau menikmati kemewahan dari kerajaannya. Hikmahnya adalah yang pertama, meskipun putra dari seorang pejabat, tetap kesederhanaan adalah nomor satu. Nanti mudah-mudahan Kang Andri kalau jadi tetap menjaga kesederhanaannya. Dalam sisi usahanya, profesionalitas. Nah, profesionalitas ini perlu dijaga karena bakal mandiri jemulu ya jemulu, baliknya jam 4 mungkin jam 4 aja karena wis ragat, toli gelis-gelisan aja karena pegawaian estetik, toli darinya lata lente. Nah itu tidak ada. Profesionalitas itu sudah diajarkan dari masyarakat. Buktinya beliau ini, si Fulan ini menjaga kesederhanaan dan profesionalitas dalam usaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siapapun kita adalah orang yang akan dituntut pertanggungjawabannya di kelak akhirat nanti. Makanya jaga amanahnya dan dijaga kepercayaannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sijal yang telah menyampaikan pencerahan buat sore ini. Mudah-mudahan banyak sedikitnya ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Untuk menutup acara buka puasa bareng ini,
Kang Ija sekaligus untuk memberikan doa untuk mangga. Puasa ya, doanya doa puasa aja ya. Mudah-mudahan puasa ini diterima dan diridhoi oleh Allah. Maka sarang-sarang kita doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Wa bika amantu. Wa ala rizqika afdaltu. Wa ala rizqika afdaltu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Mangga. Udah waktunya ya. Jam 17.49. Sambung derek. Ya, sambil menunggu, saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran para bapak tamu undangan sekalian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas doa-doa kalian semua, dan mohon maaf apabila kami di Andra Group ada suatu yang kurang enak dalam hal waktu, dalam hal penyajian, tempat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah waktunya belum? Ya, kurang ada. Sandi mana ya? Nah, kata acara itu tadi pengen nongkrong, sok pengen balas sok ya. Iki acara kin le. Iya. Waalaikumsalam. Ya.